Itu gelar penguasaannya itu. Itu namanya Tuhan. Abang nih nggak pernah baca Bible kayaknya. Nih. Abang baca nih Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Siapa namanya? Aku atau Tuhan? Iya, itulah namanya kalau kayak gitu. Berarti Apalagi Tuhan namanya ya? Iya, Tuhan abang namanya siapa? Namanya Tuhan. Pokoknya nabi saya itu Tuhan Yesus. Nabi itu Tuhan. Nabi itu Beda Tuhan, Islam. Bang. Kalau Islam udah jauh beda karena gini ya. Islam itu menyuruh untuk beriman kepada Isa, malah ke Muhammad. Itulah yang bedanya. Gimana? Di mana, Bang? Di mana, Bang? Di mana dalilnya? Tidak ada seorang ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa sampai menjelang kematiannya. Di mana, Bang, dalilnya, Bang? Baca dulu surat beriman kepada An-Nisa. Nabi Muhammad. Gini, Bang El, An-Nisa gini, Bang El. 159. Diam dulu, nanti ku sedot punyamu. Ku tahu rasa kau. Diam. Gini, maksud dari rukun iman itu dalam artian beriman kepada para nabi dan rasul. Rasul di situ kan Nabi Isa juga sebagai nabi. Rasul juga Rasulullah Nabi Muhammad juga kan sebagai rasul, gitu. Paham nggak maksud dari nabi dan rasul itu? Nabi adalah manusia yang diutus kepada umat manusia untuk menyampaikan wahyu tapi tidak ke seluruhnya, tapi untuk dirinya. Kalau rasul itu kepada seluruh umat, gitu loh. Beda sama dari Nah, ini yang itulah abang kesalahan bilang. kalian. Makanya jangan disama-samakan kami Goblok, dengan diam dulu kalian. kampret. Aku aing sedot bener. Kau nggak goblok. Kami udah jelas. Kalian itu kan masih menunjukkan jalan yang lurus. Kami udah mendapat jalan yang lurus. Tapi Yesus kenapa sendiri masih ada yang berkata, mualaf? Kalau memang kalian udah mendapatkan jalan yang lurus, kenapa masih ada yang mualaf? Mana ada itu yang mualaf itu Islam juganya itu. Ya. Atau Yakin, Bang. tergiur sama perempuan, tergiur sama harta. Apa juga ada jalan yang lurus? Inilah di gereja kami 7 kakak itu nanti tengah bulan 2 nanti dibaptis mereka itu 7 kakak yang murtad itu. Nah, Itu inilah siapa? makanya Siapa? kami meminta jalan yang lurus, jangan sampai kami murtad menyembah manusia. Makanya kami berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus, jangan sampai kami besok malah jalan kami bengkok. Yang lagi menyembah Allah malah menyembah anak orang. Itulah doa Kami kami sudah- supaya jangan kami tersesat. Nah, orang-orang yang murtad ke Kristen itulah orang-orang yang tidak mendapatkan jalan yang lurus. Itu loh. Lanjut, Ji. Oke, Bang. Banyak kali bohong kalian. Iya, Bang. Misalkan Yesus itu Tuhan atau bukan sih, Bang? Nabi Nabi Utusan. bukan Tuhan kan? utusan. Iya, bukan Tuhan kan? Nabi utusan. Iya, bukan Tuhan. Tuhan bukan Iya. yang saya tanyakan. Iya, Nabi kami itu nabi hidup, nabi yang kekal. Nanti juga datang Iya, kedua kali yang saya lagi. tanyakan Yesus itu Tuhan atau bukan? Saya bilang nabi, udah dibilang nabi. Berarti bukan Tuhan. Ya udah cari aja kalau memang dia Tuhan. Berarti bukan Tuhan kan? Nabi udah aku bilang nabi utusan. Berarti bukan Tuhan kan? Udah dibilang nabi, dia menunjukkan jalan yang benar. Iya, berarti Saya di bukan dalam Yohanes pasal Tuhan. 14 Tuhan atau ayat 6. bukan? Pertanyaannya. Ya nabi yang hidup. Bukan nabi seperti nabi kalian. Pertanyaannya. Ya Yesusku, dengarkan seruanku. Pertanyaannya. Gitu. Yesus itu Tuhan atau bukan? Saya bilang tadi itu nabi, utusan. Tuhan atau Ya bukan? Yesusku, dengarlah seruan. Bukan atau seperti bukan? kalian. Yang Masa ditanyakan. saya juga. Yang ditanyakan apa? Coba dulu. Paham gak sih? Ngerti bahasa Indonesia kan? Tanya dulu, Muhammad itu udah bangkit dari kematian. Ngerti bahasa Indonesia gak? Ngerti bahasa Indonesia gak? Kau yang nggak bisa memahami perkataan saya, udah gue bilang nabi. Ngerti pertanyaan, ngerti bahasa Indonesia? Apa? Yesus itu Tuhan atau bukan? Bukan. Udah. Oh ya udah. Bukan Tuhan Udah. kan ya udah. Nah, tapi nabi kami, nabi yang hidup. Iya, Bangkit dari kematian. Itu bukan Tuhan. Udah. Bentar, Tapi Bang bukan Roji. seperti Bang, kalian menabikan dirimu posisi di nabi yang mana, mati. Dirimu posisi di mana? Apa? Posisi di mana? Waalaikumsalam. Posisi di mana? Posisi di rumah kenapa? Ya udah Sherlock. Nanti biar ku sedot punyamu, dihabisin ku gigit punyamu.
Ngomong kali. Makanya kau kalau belajar itu menyimak dulu ngomong orang. Kita cari yang baik itu. Kami udah bilang tadi, itu nabi yang diutus sang pencipta. Tapi dia udah hidup, bangkit dari kematian. Dia naik turun nanti kedua kalinya nanti. Udah jelas. Lah coba ceritakan Muhammad itu. Apakah pun memang juga dia yang turun nanti? Apakah udah pernah dia bangkit? Tentu nggak pernah. Nggak ada sejarahnya Muhammad itu. Lah emang dirimu lemah syahwat, baru juga dicowel udah keluar. Jelas emang. Memang kau. Makanya kau kalau memang beragama itu mencari yang utusan yang benar itu harus pakai akal dong. Berarti Nabi Musa nggak benar ya? Lah, bentar Bang Teguh. Itu kan dibangkitkan Bang, oleh Yesus itu. Bang El, emang menurutmu orang yang berakal itu seperti apa? Makanya seperti kami inilah yang berakal itu. Orang yang berakal itu seperti apa? Selain Yesus tidak ada nabi orang lagi. yang seperti berakal itu seperti apa? Orang berakal itu seperti apa? Dengar dulu. Di dalam Orang Ulangan berakal itu pasal seperti 20, apa? Orang 18 berakal itu seperti apa? Undang-Undang Dasar Negara Nabi Republik yang Indonesia. tidak pernah Orang yang berakal itu seperti apa? Orang yang berakal itu seperti apa? seperti kami inilah. Kami mencari nabi yang hidup. Kami mana ada kami? Mana bukan ada nabi seperti hidup? kau. Coba kalau memang Yesus itu hidup ada sekarang, coba buktikan. Kasih wujud ke sini. Tapi kan ada tertulis. Ada di ayatnya. Lah itu mah cuma tertulis doang. Kita juga bisa nih. Kita juga bisa kok nulis misalkan siapa terhidup gitu kan. Coba karang kita Muhammad juga nulis. Iya, coba karang dulu gimana Muhammad kalau udah naik, kalau udah bangkit. Mana Coba dulu. katanya Yesus Mana itu hidup ayatnya? mana buru mana teh siapa bisi kuaing disedot siapa koplok. Makanya kalau mencari nabi yang asli itu Nabi Yesus. Berarti Nabi Musa palsu ya? Nabi Yesus goblok. Itu sebelum turun. Dengar ya. Berarti Nabi Musa sebelum palsu? turun Yesus. Sebelum turun Yesus itu dibangkitkan nanti itu oleh Yesus ya. Di mana dalilnya? Dibangkitkan oleh Yesus semua nabi-nabi itu. Kecuali dalilnya? Muhammad. Kenapa nggak dibangkitkan Muhammad? Di mana dalilnya, oi? Dengar dulu. Ya di mana? Kamu nggak usah ngarang-ngarang. Itu udah menduakan mengambil nama Yesus itu dia menjadi nabi, itu yang salah, bro. Apa sih kamu ngomong? Itu kan nggak jelas? makanya itu hanya terakhirlah Yesus ini sebagai nabi, sebagai guru di dalam dunia ini. Gak ada nabi lain lagi. Makanya Yang buktinya benar. kami itu Yang benar. Buktinya kami itu Paulus gak pernah. Jadi Ulangan 18 ayat 18 itu untuk siapa? Mana apa coba? Ulangan 18 ayat 18 itu untuk siapa? Ya untuk Yesus yang dibangkitkan itu. Tapi ulangan yang Apa 18-20 itu Oke, Ulangan 18 ayat 18. Baca dulu Ulangan 18 ayat 18. Baca dulu. Bacalah di situ. Udah dibilang. Seperti Musa, apakah Yesus seperti Musa? Loh, itu maksudnya seperti Musa ini nabi ya, tapi dia hidup dibangkitkan seperti Iya, kami. ini Ulangan Di 18 atas ayat saudara. 18. Apakah Yesus seperti Musa? Iya, memang Yesus seperti nabi ya. Apa yang sama dengan Bangkit. Yesus dengan Musa? Dia bangkit, kelebihannya itu kelebihannya bangkit. Saya tanya di sini di kalimatnya gini. Seorang nabi akan Bangkit kubangkitkan dari bagi kematian. mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini, berarti seperti Musa ya. Aku akan Iya, menaruh seperti firmanku Musa, dalam seperti mulutnya, nabi ini. dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Pertanyaanku, apa kesamaan Yesus dengan Musa? Dia nabi, kenabiannya. Apanya yang kenabian, apa yang sama? Coba tunjukkan kesamaannya. Yesus kan Musa kan menyampaikan yang benar. Nah, begitu juga Yesus. Tapi Yesus itu mati di atas kayu salib dan bangkit lagi 3 hari Musa kemudian. mati di kayu salib nggak? Belum ada Berarti nggak sama ya? Ada mati itu. Berarti nggak sama ya? Cuma di luar Yesus ya, di luar Musa, Nabi Yesus dengar dulu, itu. dengar dulu. Musa punya bapak, Nabi punya yang mama. mengangkat Yesus dirinya. punya bapak nggak? Punya sang pencipta. Nah, kenapa ketawa kau? Musa dilahirkan jelaskan dari seorang ibu yang memiliki suami. Nah, Yesus dilahirkan dari Seorang perempuan. wanita. Ya, Ada benar. bapaknya nggak? Sang Roh Kudus, sang Bapa, sang pencipta, itulah bapaknya. Berarti nggak sama dengan Musa ya? Nggak sama, udah jauh kali lah. Karena dia Yesus Jadi berkata, berarti kalian Ulangan datang 18 dari bukan untuk Yesus.
Kalian datang di dunia ini bukan saya datang dari surga, dari Bapa. Itulah bedanya. Yang saya tanya, Makanya- Ulangan 18 ayat 18 nih kau bilang kan untuk Yesus. Makanya aku tanya, Sudahlah, apa aku kesamaan Yesus dengan Musa? Udah saya bilang tadi ya. Nabi kan itu Musa hidup, diterima kekal. oleh kaumnya. Musa menyelamatkan kaumnya. Yesus diterima kaumnya enggak? Ya, makanya nanti Yesus datang kedua kali nanti. Siapa yang dibangunkannya? Nabi-nabi terdahulu. Nabi yang terakhir yang menurut Islam gak dibangkitkan, sama pun pengikutnya nanti itu gak dibangkitkan nanti itu. Jadi pelindung. Kau jangan hati dulu, di nanti sana. kau jangan kemana-mana. Ulangan 18. Nggak apa-apa sih kalau mati, tapi ini nanti hidup-hidup nanti rohnya itu jadi dipilih api nanti semua panas-panas. Apa sih Ya, ini? begitu. Memang itu semua pengikut Muhammad begitunya. Yang nggak mengakui Iya, Isa yang itu aku tanya sebagai nggak usah apa? kemana-mana. Ulangan 18 ayat 18 ini untuk Yesus atau untuk siapa? Jawab dulu. Udah jelas-jelas di Al-Quran itu Nabi Isa tidak ada ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa. Ini mana Iya, Muhammad nanti yang kau, beriman. nanti kau waktu mau mati baru kau beriman bahwa Isa itu bukan Tuhan. Nanti di akhir Bukan waktu Tuhan. kau mau mati nanti itu. Ya bukan Tuhan maksud saya. Ini kenabian dulu kita ceritakan dulu. Iya, nah kalau Nabi Yesus memang Nabi. Gimana sih? Memang iya. memang Dibuktikannya Nabi dia. dia, dirinya Siapa itu yang- bahwasanya dia bangkit. Siapa umat Islam Pernah. yang menolak Nabi Isa itu Nabi? Coba, siapa? Nah, tapi kenapa ada Muhammad lagi? Kalau memang kalian beriman Karena Yesus. Nabi Isa diutus untuk Bani Nah. Israel. Makanya itu kalian nanti singgah Nah. di dalam apa nanti nggak Kalian ini Bani Israel bukan? nggak mati-mati juga. Enggak, kalian ini Bani Israel bukan? Loh, Yesus itu bilang kalian itu aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, aku Bani Israel. dan ada lagi di luar kandang ini lagi. Iya, tetap Ada Bani Israel lagi di juga, luar Bani kandang Israel ini yang lagi. udah tersebar. Tidak. Kalian Baca ini Lukas. kalian ini yang dibilang Yesus itu serigala berbulu domba. Baca Lukas menyamar pasal jadi 2 ayat, pengikutnya ayat Yesus. 8 sampai 11. Kalian ini menyamar jadi pengikutnya Yesus. Padahal Yesus bilang dia hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, kalian ini Bani Iman. Israel. Kata Kalian ini Yesus kan Bani kepada Ibu Kucing. Samaria. Kata Yesus kepada Ibu Samaria, iman mula yang menyelamatkan engkau. Gitu aja. Jadi karena kami percaya sama Yesus bahwasanya dia yang diutus di dalam dunia ini, tidak ada Ya, nabi kepada lain siapa dia selain diutus? Kepada siapa dia diutus? Nah, kepada seluruh bangsa sesuai di Di dalam mana? Lukas Di mana? pasal Di mana 8. dia bilang aku diutus 8 sampai kepada seluruh 11. bangsa di mana? Dia memang diutus kepada Bani Israel, tapi masih ada lagi di luar Ya kandang udah, kalian ini Bani lagi Israel katanya. bukan? Kalian Bani Israel? Oh. Tapi kan beriman kami kepada dia, apa salahnya? Hah. Apalagi kalau kalian mana Kutanya, kalian beriman ini kepada Isa? Itulah salah. Kau ini Bani Israel bukan? Kan disuruh kami beriman. Yang diselamatkan oleh Yesus itu cuma Bani Israel aja. Yang dijamin surga sama Yesus juga cuman Bani Israel aja. Kalian ini siapa? Enggak ada itu. Penumpang gelap. Pokoknya lah bacalah ayat 20-nya itu. Ulangan 18:20. Lanjut Ji. Nabi yang enggak pernah diperintahkan mati. Begitu juga nanti enggak apa-apa. Ya kalau makanya mati kalau langsung kau ini bilang, kutanya Ini dulu menjaga nih, api, dia jawab dulu di bawah makanya. Jawab dulu. Ditendang. Ngadi-ngadi bang. Bang Erik di bawah udah suruh turunin tuh, udah tendang aja katanya, buang aja katanya. Gak ada yang lain, kalau ada yang lainnya aku tendang tadi. Alah. Ini bahas Umar ini ada Oji nih. Iya, tadi Oji denger nggak? Dia yang tendang jadi sepi. Iya, aku nggak tendang tadi. Ditendang sama moderator. Disuruh bang Erik dari bawah, buang aja katanya.
Itu kayak suara si Cepek nggak sih bang? Gitu. Mirip si Cepek. Uji di butter kacang. Maksudnya? Aja orang gila tuh, orang gila itu, orang gila itu. Nggak jelas emang. Klarifikasi dulu Ji, gimana itu? Jadi nggak dilaporkan itu masalah chat itu? Mana yang mana? Yang katanya mau nyebar, mau lapor. Itu yang waktu itu Ji, apa ada WA dari si U, si Valen. Udah nama Allah. Kenapa? Kan itu disebar tuh di koma. Nah itu kan dia ngancam mau dilaporin. Gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Tapi yang dilaporin bukan lu Ji, Bang Zuma. Lah, Padahal kan yang spill lu ya. lah. Tahu. Apa-apa. Kalau memang udah takdirnya di penjara mau diapain lagi? Ih, keren. Keren Roji. Ngapain lu dek? Sini dek, naik lu dek, gua gebukin lu dek, mau gua sunatin lu dek. Lagi makan nih gue dek. Tuh gua naikin bang Kadek. Bang. Naik dek, sempak. Pasal-pasal lemah itu kalau masalah chat-chat kayak gitu. Kecuali ada kerugian material. Yang kayak gimana bang? Kecuali ada penghinaan di situ. Oke, kayak itu ya KTP kayak gitu. Nah itu penyebaran informasi pribadi maksudnya. Oke. Itu Kalau yang pencemaran nama baik itu ada penghinaan, ada fitnah, itu maksudnya sore. Gimana lu ditanyain belum sama Mas Iwan itu? Dek, Bang Dek, sempak. Dia pura-pura di mute lagi kampret. Bang Ade kan ini Apa sih Ji bestinya yang nih. mau sholat asar ini malah dijambak. Bang Ade kan bestinya. Nggak, lu udah nanya gue belum ke Wan tuh yang ngatain si kumis itu? Wifi itu hari ini kurang baik, makanya agak gangguan nih. Apanya? wifi-nya kurang baik. Oh. Makanya beli paketan, pakai wifi. Zaman. Beli paketan sekali live itu kalau sampai 2 jam 3 jam itu mau habis 2 giga ya? Ya, 1 giga doang. Iya kalau Lama gua komal. kadang-kadang cuma habis 3 giga. Kalau kita komal, tapi kalau kita jadi host lebih. Kenapa Gua gitu? nggak tahu dah gua. Ya karena yang di komal ini nyedot wifi, nyedot kuota kita juga yang naik di room kita. Rusak. Iya. Apalagi kalau Aku dia izin turun ya. Aku wifi Aduh, ku mana lagi Bang Ade? ini. Kalau mau debat tuh Ji sama gue aja. Aku izin turun. Ya Bang Tapi Ade. kita ngajakin satu sama gua lu. Mau sholat asar juga ini, gue belum sholat asar gue. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, rokokku habis lagi. Bagus. Hujan lagi. Nggak usah dibeli, bagus nggak usah dibeli. Ini kalau nggak ada rokok nggak jalan nih otak. Nih, Oh, bisa gitu. Tinggal sebat lagi nih. tidak menggunakan akal itu. Benarkah itu? Ya, makasih Mas Rozi. Intinya masih di tahap mencari Tuhan yang ingin saya ikuti maksudnya. Tuh nanya boleh. Bang mau nanya apa? Tanya aja sepuasnya. Iya, makasih Kak Indah.
yang mau ditanya sih biasa tergantung topik sih. Saya ngikutin alur dulu kan. Saya tipe yang observe. Kalau di Komal ini nih nanti apa namanya, diskusinya tuh nanti dari pertanyaan itu nanti timbul dia apa namanya, mengalir sendiri dia. Tadi saya sempat ikut beberapa sih. Tadi ada yang mirip kayak gini, yang debat Kristen dan agama Islam itu. Dan saya sebagai netral, emang mereka juga cocok ngomong sama saya, walaupun mereka maksudnya entah dari yang sana atau sini. Soalnya saya emang jawabnya sesuai kayak logika yang saya percaya gitu. Iya, makanya kalau kami yang bertanya kan susah kan, soalnya nggak tahu nih arah keimanannya kemana, kan belum tahu kita. Oh iya ya, tapi yang saya percaya sih intinya kepercayaan agama Islam yang kalian percaya ya itu udah paling benar. Soalnya kita mesti kayak kepercayaan yang kita percaya itu udah paling benar, itu nggak mungkin salah. Dan kalau misalnya orang bilang itu salah, ya jangan percaya gitu. Oh iya, namanya kita beragama, kita itu Nah, kita iya, harus iya. yakini bahwa agama yang kita anut itu agama yang benar. Iya, Bukan kepercayaan yang itu paling paling- bukan yang paling benar, Bang, tetapi Oh, agama iya yang sih. benar. Agama yang kita ikuti yang benar, karena emang sebagai punya kepercayaan kita mesti yakin Iya. dengan yang kita yakini. Kalau enggak ya Betul. pastinya enggak konsisten ibaratnya kan. Iya. Makanya kalau ke Islam itu kami harus percaya bahwa agama kami itu satu-satunya agama yang benar, bukan satu-satunya agama yang paling benar. Kalau yang paling benar ada lagi yang benar tapi tidak Oh, paling iya, iya. benar. Tapi salah itu sebenarnya. Agama satu-satunya agama yang benar, bukan yang paling ya, yang Oh benar. iya, benar. Benar. Kalau paling itu pasti ada yang benar tapi tidak paling benar. Oh iya benar. Bener nggak? Logikanya masuk nggak? Masuk, ngerti kok. Masuk ya. Iya, kayak misalnya kita ngaku yang paling ganteng, tapi sebenarnya belum tentu. Soalnya ada yang paling. Ah. Jadi paling benar bilang aja kita ganteng. Nah kan? tadi Bang Tako, gue menarik itu statementnya dia tadi. Apa itu? Yang pertama, orang yang beragama itu rata-rata tidak menggunakan akal. Itu maksudnya gimana, Bang? Maksudnya kadang ada yang contohnya apa ya? Kadang contohnya Kristen, dia kadang apa ya? Contohnya ada hal yang kayak mereka terlalu berpatokan ke situ, tapi nggak ada logika tertentu gitu kadang. Gimana contohnya? Kurang tahu sih. Contohnya kayak kalau di Kristen kan cerai nggak boleh, tapi kadang kayak ada dosa yang kayak dilakukan sama orang juga. Tapi ya saya kurang paham dua agama, jadi saya nggak bisa ngomong apa, dan saya nggak ada bermaksud buat ngehina agama orang, tapi lebih ke kadang kayak saya pernah ngikutin kayak Kristen juga waktu itu, kayak teman saya ngajak ke gereja, terus kayak pas saya dengerin kayak apa yang namanya kayak orang khotbah gitu, kadang kayak apa yang namanya kayak mereka kayak ngomongin sesuatu gitu, ada yang saya setuju ada yang enggak gitu. Salahnya tadi kan statementnya bukan sistem, Bang, tapi kadang-kadang orang yang beragama itu tidak menggunakan akal. Nah, itu iya. kan orang beragama kan bukan Kristen doang. Benar, dan orang Kristen yang saya telusurin ya, mereka tuh terlalu kayak ngehasut buat masuk Kristen gak sih? Tapi nggak tahu sih, saya bilangnya ngehasut sih. Kayak terlalu maksa gitu. Soalnya teman saya nih, dia orang Kristen, dia selalu kayak maksain saya buat ke gereja gitu. Intinya kayak ngerasa dipaksa gitu. Kalau dari agama Islam, kalau saya juga punya teman Islam, tapi dia nggak pernah kayak maksain saya buat masuk Islam, kecuali misalnya kalau kita kayak ngedate sama cewek, terus ya kalau itu beda lah. Maksudnya kalau kita ngedate sama cewek terus di agama Islam, kalau mereka mau hubungan sama kayak pengen nikahin mereka, ya kita mesti masuk agama Islam, ya itu emang bener kan, kalau nggak salah ya. Ya kalau di Islam Nah iya benar. Nah itu emang kemauan kita buat ngikutin, tapi kayak lebih nggak maksa sih, lebih ke kemauan kita mau atau enggak. Kalau nggak mau ya nggak usah gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita mau mengarahkan orang untuk memeluk agama kita itu bukan justru kita harus langsung tiba-tiba ngajak aja, enggak. Kita seharusnya menjelaskan dulu tentang agama kita itu seperti apa, ajarannya seperti apa. Nah iya, kalau Kristen terdengarnya itu lebih ke ngehasut gitu, yang saya Karena rasa. mereka ya. gini, mereka itu selama ini yang mereka klaim itu iman dulu baru akal mereka. Nah iya, karena saya kan netral, maksudnya saya beneran banyak teman Kristen dan banyak teman Islam juga, karena kan saya sebagai orang Indonesia yang di sini kan, saya juga ini apa sih nggak milih-milih kayak pertemanan, jadi saya ini berteman dengan agama siapa aja gitu. Iya.
Itulah perbedaannya Islam dengan Kristen. Kalau Islam itu kita tidak boleh beriman dulu atau sebelum berakal. Maka kita berpikir dulu baru kita beriman. Jangan beriman dulu baru kita berpikir, itu kebalik, sesat ya. Jangan Oh iya. jadinya. Nih contohnya Analoginya gini. Nggak usah kita bilang kita masuk ke dalam sebuah agama lah. Kita masuk ke dalam sebuah organisasi, ya. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam organisasi itu, pasti kita mencari tahu dulu tentang organisasi itu, benar nggak? Iya betul, nggak boleh sembarangan. Soalnya Nah, nggak boleh, bukannya kita masuk dulu baru kita cari tahu. iya jangan Ya lah. kan? Nah, begitulah di Islam. Di Islam itu seperti itu. Kita harus berpikir dulu, baru kita bisa percaya. Jangan justru percaya dulu baru berpikir. Iya nggak boleh lah. Nah, di Kristen beda. Pokoknya imani dulu, Iya, baru nanti. coba aja dulu, benar sering didengar kayak ke gereja dulu, kayak coba aja dulu kayak gitu. Ya udah terlambat, kita udah sesat. Buat apa lagi? Iya, bahkan sesimpel PDKT aja kan kita nggak boleh sembarangan, mesti kayak kita tahu karakternya baru kita coba, nggak boleh sembarangan ketemu baru tahu gitu sih. Sama agama Nah. juga kayak gitu. Milih pasangan aja kita harus berpikir dulu kan? Nah, iya. Masa Nah, milih Tuhan kita nggak berpikir? Nah benar, emang kita mesti yakin, soalnya nggak boleh sembarangan masuk keluar itu nggak menghargai kan. Iya, karena kalau Iya. milih pasangan ruginya hanya di dunia, tapi kalau salah milih Tuhan ruginya di akhirat. Itu dia. Jadi udah berapa lama masuk ke mengikuti diskusi lintas agama ini, Bang? Sorry, tadi saya lagi masak air. Oke. Saya baru hari ini dan baru satu kali stream kayak join kayak gini tadi, seru juga tadi. Halo, cek. Halo, Iya, iya saya baru hari ini. baru hari ini ya. Berarti terlahir memang udah Buddha ya? Oh iya, enggak, tapi lebih kadang agama gitu kan kayak termasuk kayak gimana ya? Maksudnya saya nggak terlalu bisa nyaring kata, tapi agama itu bisa dibilang Warisan. bukan paksaan, tapi maksudnya kayak pas kita lahir kan orang tua kita, contohnya nih, kalau orang tua saya Kristen, pasti anaknya pengen Kristen. Kalau orang tua saya Islam, pasti dia pengen anaknya Islam. Jadi maksudnya orang tua saya Buddha, ya saya dipaksa. Iya, memang Iya, agama iya. itu warisan, itu nggak bisa kita Iya, pungkiri. warisan Agama itu maksudnya. warisan Iya. orang tua. Iya, ya, saringannya warisan maksudnya. Benar. Jadi pasti kalau kita lahir orang tua saya misalnya Islam, terus saya Islam mau pindah bisa. Kalau misalnya orang tua saya Kristen itu, jadi ibaratnya orang tua saya Buddha, tapi saya ini nggak terlalu mengikuti agama Buddha. Soalnya kalau di ajaran Buddha terlalu berat sih. Ya kayak gitu. Iya. Makanya itu memang agama itu kan kita warisan dari orang tua. Kalau kita dilahir dari orang tua yang Kristen ya pasti kita Kristen. Dilahirkan dari orang tua yang Muslim pasti kita Muslim. Tapi seiring berjalannya waktu kita kan diberi pikiran, kita kan diberi pilihan. Iya, Kita bisa makanya- belajar. Iya di dari situ. Iya, Islam kan ada Islam mualaf ya kalau nggak salah, itu kan juga boleh kan, maksudnya kayak orang yang bukan Islam dari lahir tapi pengen jadi Islam kan kayak masih bisa gitu kan. Ya bisa lah. Oh iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz Ali Hasan. Naik Ustadz. Belum ada lawan diskusi nih kita. Kalau mau bertanya tentang Islam, silakan tanya aja, nggak apa-apa. Ini ada Ustadz Ali. Oh iya, pertanyaannya saya pikirin dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Pikirkan aja dulu. Iya, saya penasaran, saya pernah belajar. Kalau saya kan lebih banyak teman Kristen gitu. Terus kayak kalau nggak salah, saya akhir ini baru tahu gitu kalau di ajaran Islam itu ada kayak Adam sama Hawa juga ya ternyata ya. Ya iyalah, yang Tuhannya satu. Tuhan Oh, itu nggak iya, mungkin iya, ada iya. dua, Bang. Oh, Yang nggak, mengutus para nabi itu nggak mungkin ada dua, pasti satu. Saya baru Tuhan. tahu gitu, soalnya kan dulu kan saya baru cuma pelajarin kayak lebih ke Katolik Kristen, jadi yang saya tahu tuh kayak Adam dan Hawa itu tuh dari ajaran situ. Tapi kan pas saya gede, saya lebih mempelajari lebih banyak untuk mengumpulkan informasi yang tepat gitu loh. Ya, agama Samawi ini, agama yang dibawa dari Nabi Ibrahim ini yang mengklaim klaim. Itu ada Yahudi, Kristen dan Islam. Tapi kalau di dalam pemahaman Islam, agama yang diturunkan Allah itu cuma satu, yaitu Islam. Nah, kalau menurutku sendiri sebagai umat Islam,
nggak ada yang namanya agama samawi. Agama samawi itu cuma satu, Islam. Nah, yang kitab samawi yang ada, kitab samawi itu ada 3, ada 4: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini sebagai pelengkap dia, penutup syariat yang lengkap dari kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah. Jadi Yahudi sekarang mengklaim memegang Taurat, Kristen mengklaim memegang Injil. Nah, tentu di dalam Taurat itu seperti kisah para nabi itu mungkin ada kesamaan, tetapi ada juga banyak perbedaannya. Nah, kenapa ada kesamaan? Ada kesamaan itu karena sumbernya satu, sumbernya dari Tuhan yang satu. Karena Tuhan itu nggak mungkin ada dua, pencipta langit dan bumi itu yang mengutus para nabi itu nggak mungkin ada dua, pasti ada satu. Ada kesamaan cerita atau ada kesamaan nama di situ karena yang mengutusnya sumbernya juga entitas yang sama. Jadi kenapa bisa ada kemiripan, kan begitu. Nah, tetapi di dalam Islam kami percaya bahwa kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah itu sudah ada perubahan, ada distorsi, ada perubahan cerita di situ. Maka Al-Quran inilah sebagai kitab penyempurna, kitab yang terakhir, karena yang terakhir pasti menyempurnakan yang lama. Nggak mungkin yang lama itu menyempurnakan yang terakhir, ya kan? Seperti itu. Maka ada kisah-kisah Nabi Adam di dalam kitabnya Yahudi, sama di kitabnya umat Islam. Ada di kitab Kristen yang nggak ada cerita Nabi Adam. Karena kitab Kristen itu kan cuma perjanjian baru dia. Perjanjian lama itu kan diambil dari kitabnya orang Yahudi, kemudian diterjemahkan, dimasukkan ke dalam kitabnya orang Kristen. Assalamualaikum, Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Lanjut. Lanjut, Bang Ana. Apa siapa namanya? Nggak mungkin panggil Lucifer kan? Jangan dong. Saya bukan cuma Lucifer, ini cuma nama julukan yang dikasih teman saya karena cara saya ngomong kayak sesat maksudnya. Lah, yang ngasih itu Kristen atau Islam? Ya Kristen sih. Kalau yang ngasih Kristen, Bang, kalau dikasih nama kamu tuh anak Lucifer, berarti kamu anak Yesus. Kok kayak gitu? Loh, Yesus kan Lucifer. Oh iya, baru kepikiran. Oh, masa? Oh iya. Ada datanya. Ya, aku tunjukin datanya ya. Bentar. Kalau dia bilang abang anak Lucifer, berarti anak Yesus. Ini, bentar ya. Tapi boleh tanya nggak, kalau menurut Bang namanya Teku. Bang Teku ini, kalau Bang Teku sebagai yang agama Islam ini, kalau menurut Mas ini kalau berteman Kenapa? itu mesti sama agama atau beda juga nggak apa-apa gitu? Maksudnya? Maksudnya Bang Teku ini kalau berteman sama orang Kristen gitu nggak apa-apa? Nggak ada apa-apa, nggak kenapa, rupanya nggak ada masalah. Oh iya, Kami kalau nggak ada masalah, kecuali kami memilih pemimpin. kalau Dalam hal mereka kebanyakan kayak saya pernah kayak dibilang apa ya waktu itu, kayak berteman jangan milih-milih, tapi kayak mereka sendiri lu sendiri temannya sama Kristen semua aja. kayak aneh gitu loh, mereka kayak suruh saya, misalnya kan waktu itu saya pernah debat tentang sesuatu gitu, tapi nggak penting lah maksudnya. Terus saya langsung dijudge, bilang kalau berteman tuh jangan kayak milih-milih. Terus ya saya langsung bingung sendiri, temenannya juga Kristen semua gitu. di Islam nggak ada masalah kalau berteman. Oh iya, soalnya emang ya namanya temen ya pastinya, kalau agama ya nggak terlalu penting lah ibaratnya. Ya, tapi beda di Kristen. Kalau di Kristen tuh mengucapkan salam aja untuk orang yang di luar Kristen itu nggak boleh. Nerima tamu di luar Kristen itu nggak boleh. Itu menurut ajarannya ya, walaupun oknumnya ya ada banyak juga orang Kristen yang nerima tamu dari di luar dari Kristen. Tapi kalau menurut ajarannya nggak boleh. Boleh saya bicara, Bang? Silakan, Bang Ali. Silakan. Iya. Siapa nih, Bang? Siapa? Biar akrab saya manggilnya. Sander aja, Sander. Sender ya. Yes, Sander.
Oh, sender. Mungkin dari Alexander kali ya. Iya bener. Jadi sender gitu ya. Oh, Iya, tahu aja. iya, Gue iya, 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 iya. gue ketebak ya. Baik, Bang Sender ya. Ya, saya pernah nonton itu Triple X kan, sender kan dia kan namanya kan? Oh iya iya. Iya. Vin Diesel kan? Sender kan? Iya iya tahu. Iya. Jadi Bang Sender ini awalnya apa itu keyakinannya itu? Oh, saya lagi mencari keyakinan yang menurut saya tepat. Jadi orang tua saya agama Buddha gitu. Tapi saya pergaulan ini tuh banyak agama gitu. Ada yang kayak Konghucu, ada yang Buddha juga, ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Islam juga. Oke, Jadi netral gitu saya. netral. Kalau boleh tahu kenapa Anda, urgensinya apa gitu tentang keyakinan terhadap diri Anda itu, Bang Sender? Oh enggak, maksudnya pas saya, karena saya kan yang tadi Bang Teguh bilang lagi, kalau kita pengen kayak mastiin kita masuk agama dengan pasti kan nggak boleh sembarangan. Berarti kita butuh waktu buat mencari tahu. Kalau butuh waktu untuk mencari tahu ya intinya kita mesti yakin dengan keputusan kita. Jadi bukan masalah waktu ini. Karena masalah waktu itu adalah hal sesuatu yang sifatnya itu kita nggak tahu, ya. Karena kita nggak tahu nih 1 menit ke depan atau bahkan mulai dari 1 detik ke depan, 10 menit ke depan, sampai 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 2 hari, seminggu, setahun yang akan datang, sebulan ke depan, kita nggak tahu apa masih hidup atau udah mati. Ini bukan masalah waktu, tapi masalah urgensi Anda tentang keyakinan ini kepada diri Anda itu apa? Keyakinan ya. Mungkin lebih ke mana ya? Saya sendiri juga masih kurang tahu sih tentang keyakinan yang saya cari. Makanya saya berusaha buat mencari keyakinan maksudnya. Bukan opsi keyakinan, tapi sebuah keyakinan itu urgensinya kepada diri Anda itu apa? Ini terlepas dari beberapa keyakinan yang ada. Sorry, Mas Ali, saya masih belum paham kalau yang sampai ke sana. Nah, baik, sebentar ya, saya jelaskan sedikit ya. Iya, Pelan-pelan makasih. ya. Jadi sebenarnya begini, setiap manusia itu secara lahiriah, ya, lahiriah itu adalah sudah terlahir dari jasadnya, bentuk tubuh kita ini sampai dia mengalami kehidupan, ya, bahwa dia itu memang berkeyakinan. Karena kalau tanpa keyakinan, ya, sudah dipastikan hidupnya itu seperti tidak memiliki aturan. Dan itu sudah pernah dicontohkan kan, bahwa banyaknya kaum-kaum yang dibinasakan. Pasti pernah ngelihat ya film-film yang tentang Sodom Gomorrah, lalu ada yang apa, kaumnya Nabi Lut seperti itu, lalu ada film. Jadi artinya begini, fitrahnya manusia, lahiriahnya manusia, Anda Bang Sender, ya, itu harus tahu bahwa Anda suatu saat itu pasti akan kembali ke jati diri Anda. Anda pasti akan kembali ke pencipta Anda. Di dalam diri Anda itu ada yang namanya ruh dan ada yang namanya jasmani. Jasmani kembali kepada tanah, ruh kembali kepada penciptanya. Jasmani hancur dimakan tanah, cacing sebagainya, tapi ruh kembali ke sana,
kepada penciptanya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, kalau Anda tidak memiliki keyakinan, maka Anda akan menganggap itu suatu hal yang halusinasi. Dan ini yang celaka. Anda akan menganggap sebuah kematian itu adalah hal yang tidak penting. Padahal kematian itu adalah sebuah pelajaran yang sangat penting untuk kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Tubuhnya Bang Ali memiliki kesadaran sendiri? Kenapa? Apakah tubuhnya Bang Ali memiliki kesadaran sendiri? Oh iya pasti, setiap manusia itu kan dikasih kesadaran. Iya, oke, misalkan di tubuhnya Bang Ali berpisah dari, dikatakan, kan gitu, misalkan, benar. iya, misalkan rohnya Bang Ali itu berpisah dari tubuhnya Bang Ali, apakah tubuhnya Bang Ali itu mempunyai kesadaran sendiri? Enggak dong. Oke baik. Nah, Jadi jangan sama. tidak bisa disamakan dengan Tritu. Ini Karena Tritu si Roji sendiri masing-masing. Si Roji ini kan dia manusia, dia tidak dia itu terbatas, dia itu bukan maha kuasa. Iya, Antara apakah yang Yesus maha itu dan kuasa, Roh itu dengar, yang maha mempunyai kuasa, kesadaran masing-masing atau tidak? Yang maha kuasa dan yang tidak maha kuasa itu berbeda. Kalau yang maha kuasa itu dia bisa melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia, gitu loh. Tapi kalau manusia banyak yang mustahil kok. Contohnya Musa. Jadi si Roji ini, contoh nih, si Roji ini kalau dia berubah jadi kotoran nggak mungkin, karena dia kan nggak mungkin dia berubah gitu loh. Kan si Roji ini kan dia dibatasi. Oh, Tuhan lu bisa jadi kotoran. Dibatasi ruang dan waktu gitu loh. Oh, Tuhan lu bisa jadi kotoran. Nih, si Roji ini kan Iya, dia Tuhan kan lu bisa jadi kotoran enggak? kalau manusia, Tuhan lu bisa kalau jadi kotoran manusia- enggak? Sabar Bang Rodi, sabar. Yang namanya maha kuasa mau jadi apapun dia bisa. Enggak, ada pengen ngomong aja, Bang. Ngapain kita kapan didengerin percuma. Apa mau itu ya? Oke, Gini, silakan gini. tangkapin Bang. Iya, Yang iya. namanya maha kuasa itu tidak bisa dibatasi oleh manusia. Gitu loh. betul. Dia bisa Iya. apa aja dia bisa. Iya, Bang Jet. Gitu loh. Jadi kalau ada Tuhan tidak Sabar, bisa Bang. jadi manusia itu Saya tidak itu mau. namanya dongeng gitu loh. Itu hayalan gitu. Iya. Masa Tuhan nggak bisa jadi manusia? Itu kan ya, nggak masuk. iya. Kalau Itu hanya keyakinan Anda. kalau Bentar, dengarkan dulu, Tuhan, saya bicara. kalau Tuhan Dengarkan tidak dulu. bisa jadi Boleh manusia, saya bicara? berarti dia nggak maha kuasa dia. Silakan, Iya, boleh silakan. saya bicara? Iya. Ketika kita membatasi kekuasaan Tuhan, maka artinya gagallah Tuhan itu memiliki kekuasaan. Betul begitu ya? Betul ya. Nah, sekarang jika Tuhan berkuasa membatasi kemampuan manusia, ya, untuk tidak membayangkan atau bahkan memikirkan atau bahkan menghayalkan Tuhan menjadi manusia, karena keterbatasannya itu atas dasar kuasa dari Tuhan tersebut, itu adalah hal dalam bentuk kekuasaan Tuhan. Ya. Ya udah, Ya, anda di luar Sekarang dari saya tanya. analisa, ya kan? Ya, Jadi, sekarang saya tanya, kau percaya nggak bahwa Tuhan itu maha kuasa? ya, Tuhan Maha Kuasa. Oke, percaya. Yang namanya maha kuasa bisa nggak mau jadi apapun dia bisa nggak? Yang namanya maha kuasa? Ya, Tuhan Maha Kuasa, apapun dia bisa lakukan, apapun lakukan. kehendaknya bisa terjadi. Oke, ketika yang maha kuasa jadi tidak maha kuasa, dia kembali ke maha kuasa, bisa nggak dia kembali lagi ke menjadi maha kuasa? Nggak bisa dong. Tuh, inilah kebotolan kita. Bagaimana Namanya maha gini, kuasa, gini, bro. aku- Yang jawab Yang siapa itu? Yang namanya jawab maha gini, kuasa Bang ya Jack. dia bisa apapun Yang dia jawab bisa siapa itu, lakukan Bang Jack? gitu loh. Yang jawab siapa? Gini. Artinya kau mempertunjukkan kebotolan gitu loh, namanya Bang maha Jack. kuasa. Yang Bentar, jawab Bang siapa, Jack, Bang Jack, gini, Bukan Bang saya, Jack. Aku tanya Itu dulu nih. Bang Sender yang Apakah jawab. Tuhan yang maha kuasa itu, ya sebentar, apakah Tuhan yang maha kuasa itu bisa jadi tidak maha kuasa dalam waktu yang sama? Jadi gini,
Makanya kita harus melihat dulu ke jadi gini. yang kau sembah ini gini. Emang. Yang kau Jadi sembah gini. ini seperti Yang saya tanya gini loh, sederhana pertanyaan saya. Iya, makanya Tuhan yang maha kuasa Ini, itu bisa jadi kalau tidak maha Tuhan kuasa yang- dalam waktu yang sama. gini, yang kau sembah ini seperti apa gitu loh. Kalau yang kau sembah ini Lanjutlah, wujudnya, lanjutlah. ya, yang kau jangan sembah ini, jangan, yang jangan kau sembah ini. menghujat, Dengar jangan menghujat dulu. sesembahan orang Bukan lain. menghujat, bukan. Gini Kami loh. di sini tidak menyerang Anda loh Bang Jack. Enggak, gini. Kami tidak menyerang Makanya akidah kita- Anda. kita- Kami tidak menyerang Tuhan Anda. Bukan. Gini loh. Yang kita lihat ini, yang kita sembah ini seperti apa gitu loh. Jangan-jangan yang kita sembah ini hanya, mohon maaf, hanya dongeng gitu loh. Makanya kalau hanya dongeng, Bang Jack. nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Ini premisnya kan tentang kekuasaan Tuhan. Iya, Betul. kan gini, di dunia Iya kan, ini Bang kan Jack? banyak. Sebentar. Enggak, Kan sebentar. Di dunia Enggak. ini kan gini. Ini kan di dunia kekuasaan ini, Tuhan, benar. premisnya. Sebentar. Di dunia ini banyak ngaku-ngaku punya Tuhan. Ketika ditanya Tuhanmu seperti apa, nggak bisa dijelasin gitu loh. Oh, Tuhan saya berupa zat. Nggak Zat usah apa? bawa Zat cair kah? Zat hal padat yang di kah? luar Zat dari kita. gas kah? Jadi Kita ini yang aja, bermasalah. Kita gitu aja loh. nih. Premis Ah, Anda tadi ini tentang kekuasaan Ya, Tuhan. jadi sebentar, gini loh, kenapa orang sulit Anda dari tadi bicara Tuhannya bisa terus. jadi manusia? Karena Tuhannya itu aja dia nggak bingung. Emang mau Nggak bisa kajian nih, dia Bang Bang Oji. Ali. Bener dia. Mau Nggak kajian bisa, dia. Bang. Gitu, kalau ditanya nggak bisa, dia nih diajak Tuhanmu diskusi. Nah, coba kalau ditanya Tuhanmu seperti apa, dia bingung menjelaskan gitu loh. Kalau kami kan jelas, Tuhan kami itu ada roh, ada firman dalam pribadi Bapa itu dia memiliki firman dan roh. Tapi kalau Tuhan lain, ada nggak firman Tuhanmu? Enggak ada firman, nggak ada ini dalam dirinya, nggak ada firman, nggak ada roh. Jadi berupa apa? Oh, dia berupa zat. Zat apa? Bingung gitu loh. Zat apa? Coba jelaskan dulu. Zatnya zat apa? Coba. Dari tadi kita ini nggak pernah menyerang tentang Tuhan yang Anda sembah itu siapa ataupun apa, Bang Jack. Tapi premis yang Anda bawa di sini adalah tentang kemahakuasaan Tuhan. Iya, itu makanya. premis itu dulu Kenapa? yang harus Kenapa? diselesaikan, premis itu dulu. Iya, gini loh. Sekarang Gini tadi ya. saya sudah membawakan satu teori bahwasanya ketika Tuhan yang Maha Kuasa atas kekuasaannya tersebut, maka segala makhluk ciptaannya diberikan keterbatasan untuk memikirkan, menghayalkan, ya, atau bahkan ya menghalusinasikan bahwa Tuhan bisa menjelma menjadi manusia. Jadi artinya tidak ada ruang di sana karena telah dibatasi oleh Tuhan itu sendiri. Kalau manusia itu atau Tuhan sendiri berpikiran ya bahwasanya dia bisa menjelma menjadi manusia. Ngerti nggak nih? Oke, saya Omongan jelasin saya nih. ya. Makanya gini, Tuhan kami karena kenapa dia maha kuasa? Karena dia memilih, dia dalam dirinya ada Astagfirullahaladzim. roh, ada Bentar, gini. Sebentar ya, gini loh. Contoh nih, Bang Jack. Ini contoh. Saya dikatakan orang sakti, ya kan? Kenapa saya bisa orang sakti? Karena saya memiliki contoh suara. Suara saya ini bisa jadi monyet. Jadi suara saya ini bisa masuk ke rahimnya monyet. Agar suara saya ini bisa jadi monyet. Karena saya punya tujuan kalau suara saya Tega jadi banget tentang monyet, ketuhanan dibandingkan monyet sih. ini biar Parah kamu. gini loh, biar Ribet kamu. gini biar analisa Anda itu apa namanya, Nah, biar kok kenapa cerdas harus gitu dengan loh. monyet gitu? Enggak apa-apa, ini enggak masalah. Contoh ini bukan Tuhan, maksudnya saya ini yang saya bilang, yang Kenapa saya harus dengan ya, monyet gini gitu? loh, gini Ali, dengar dulu. Kan saya bilang, Bang Jack ini, saya ini kan orang sakti. Kan orang sakti kan pengertiannya kan bisa melakukan sesuatu di luar kemampuan manusia. Jadi saya ini punya katakanlah suara nih, suara saya bisa saya masukkan ke katakanlah ke rahimnya monyet, kan gitu kan? Kenapa? Karena saya Itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah nggak? lah. Makanya dengar dulu yang Analogi kamu itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah nggak? Makanya gini Ali, gini manusia ini Ya Allah ya Rob. Kamu nggak ngerti sekarang premis gini, kamu sendiri Ali, ya? gini, dengar dulu Ali, gini, kamu percaya ke Tuhan itu harus berdasarkan ilmiah atau tidak?
Iya, harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Oke. Sekarang gini, ketika ada bulan terbelah dua, bisa nggak kamu bikin secara ilmiah? Ada bulan katanya terbelah dua, bisa nggak kamu bikin ilmiah? Ketika ada Kan mujizat. Lah, ya itulah bedanya. Makanya kau bedakan mujizat gitu loh. Nah, makanya bedakan Ini kamu mujizat. ngomong apa Nah, sekarang saya tanya, yang namanya Ini mujizat. nggak nyambung ya tadi apa yang Ih, nggak dibilang. nyambung ini orang. Paham aku. Apa Kamu ini nggak orang? nyambung. Dengar dulu, yang namanya mujizat bisa nggak dibikin dibikin secara dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa kan? Lu pernah lihat film Triple Dia X nggak nggak, tahu definisi yang Vin Diesel mujizat itu? ini. Vin Diesel yang Gini ketika loh. terbang itu naik mobil di atas jembatan terus si dia nggak Ali mati. ini, Ngerti nggak lu itu? waktu Dia bulan dapat terbelah mujizat atau apa? gini, Itu dia? gini Ali, waktu bulan Capek terbelah. gua ngomong sama orang yang ini Dengar, nih, yang Ali, ini dengar banget dulu. SDM-nya rendah banget. Namanya mujizat itu beda dengan dongeng. Jadi mujizat itu bisa dicontoh nih. Ketika ada kejadian contoh apa namanya Nabi Musa membela laut, itu kan disaksikan banyak manusia kejadian itu. Percaya itu. Itu kenyataan. Itu kan mujizat. Ya udah mana bisa di. Sedangkan bulan terbelah dua itu bukan mujizat, itu Iya. dongeng. Ada saksinya. Ada saksinya Itu hadisnya ada kok. Anas bin Malik mempersaksikan Kalau itu. dongeng, kalau dongeng itu saksi. contoh nih, Bang Jack pergi ke bulan naik kereta kuda, tapi nggak ada yang menyaksikan, nggak ada yang melihat, itu namanya dongeng. Neil Armstrong. Iya, gitu loh. Jadi dongeng itu, sih ini orang Yesus bangkit juga dongeng kok. jadi dongeng. Jadi Enggak, makanya Yesus naik gini. Bang Al. kalau pengikut Bang dongeng, Jack, Bang memang Jack. nggak mereka Bang nggak Jack, bisa dari tadi kau ngomong terus nggak diam dia ada. Gini, Yesus naik ke Emang surga dia- juga dongeng, nggak ada yang gitu, menyaksikan Bang. itu, nggak ada juga ditulis dari pakar sejarah. Pakar sejarah mana yang pernah menuliskan Tuhan naik ke surga? Coba. Oke, Di mana datanya? jadi gini. Datanya mana? Jadi kalau bulan terbelah dua itu kan nggak- Datanya mana? siapa yang lihat? Ya Yesus dulu, Yesus naik ke surga itu ada siapa yang pernah saksinya, melihat? kan gitu kan? Karena memang Mana pakar sejarahnya? karena memang orang idiot itu lebih senang dengan dongeng gitu loh. Pakar sejarahnya mana? Pakar sejarahnya mana? Siapa saksinya? Nggak ada kan gitu kan? Fakta Ketika sejarahnya ditanya, mana? siapa saksinya bulan terbelah Ada, dua? Nggak Anas bin ada. Malik. Siapa? Ada. Anas bin Malik. Oke, itu dongeng. Anas Nggak bin apa-apa. Malik. Yang Sebentar, nggak apa-apa. Oke. hanya orang-orang idiot, hanya orang-orang idiot lah yang mau mengikuti dongeng gitu. Ada saksinya. Oke, sekarang kalau memang kita mau Orang video dia mengatakan Yesus sudah di sebelah kanan Bapak. Oke. siapa juga yang pernah menuliskan Nih kan di sini gue netral nih. Jadi gue punya pertanyaan nih. Tadi yang gue tanggap kan kalau pemahamannya Bang Jack ini kan Tuhan bisa jadi manusia, tapi kalau di pemahaman agama Bang Ali ini kan nggak bisa kan, kayak gitu kan intinya kan ya? Kalau nggak salah perdebatannya yang gue paham. Bisa Bang, tetapi tidak mau Bang. Allah itu tidak mau menjadi manusia. bukan nggak bisa. Pernah serupa. Oh nggak mau kan? Iya nggak mau kan? Dia bukan nggak bisa. Gini, Allah itu maha kuasa. Jadi jangankan menjadi manusia, menciptakan manusia aja bisa, apalagi menjadi manusia. Iya, tapi manusia kan apa berdosa, urgensinya kan? bagi Allah yang iya, apa urgensinya bagi Allah yang maha kuasa ini menjadi manusia yang tidak maha kuasa? Apa urgensinya? Nah, Apa iya. kepentingannya? Iya, saya setuju di situ. Ya. Tapi mungkin poinnya Bang Kalau Jack dia itu- mengatakan mungkin poin Bang mereka Jack itu mengatakan maksudnya- kalau Tuhan itu harus jadi Iya, gini sebentar sedikit ya. Kalau mereka memaksakan bahwa manusia Tuhan itu menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, artinya Tuhannya tidak maha kuasa. Karena kalau Tuhannya tidak menjadi manusia, maka Tuhannya tidak bisa menebus manusia. Aduh, Gini sebentar. siapa Itu konsekuensi logis. Ya, Logis sekali itu. Logis. Gini Bang Sender gini ya. Kita harus bedakan dulu ya. Tuhan itu adalah, kalau dalam istilah Islam itu adalah Khalik, pencipta. Manusia itu adalah makhluk atau yang diciptakan, gitu ya. Nah, jadi secara konsekuensi logisnya,
Kholik ini sang pencipta, ya, bukannya tidak mungkin atau mustahil menjadi makhluk gitu ya, seperti itu ya, secara logikanya seperti itu. Tapi memang betul tadi katakan Bang Teguh bahwasanya sang pencipta ini ya, ketika memikirkan seseorang gitu ya, dia nggak perlu harus menjadi makhluk yang diciptakan. Untuk apa gitu? Saya kasih analogi yang Begini sesuai aja, dengan Nak. ilmiah. Sebentar Bang Jack. Anda seorang, misalnya Bang Sender ini seorang pembuat meja atau kursi gitu ya. Ya, lalu Anda ciptakan itu kursi gitu kan. Nah, apakah terbersit di hati orang yang lain yang melihat itu bahwa Anda ingin menjadi kursi atau meja itu? Jadi kedudukannya itu sudah berbeda. Udah, gini aja lah Ali, biar jangan lari-lari, gini aja deh, biar lebih Gimana sih lu itu logika gini itu aja. secara ilmiah Biar lebih itu. gampang gini Ali, kita daripada berpolemik. Oh Tuhan begini. Sekarang pertanyaan saya, Bang Jack, apakah gini? dengerin dulu. Apakah yang kamu sembah ini adalah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub dan Nabi Musa? Itu Iya, aja ada dulu. dalilnya. Jelas. Bentar. Saya mau ngomong dulu. Saya ngerti yang dari Bang Teguh sama Bang Ali ngomong, tapi saya juga bisa ngertiin Bang Jack karena saya juga pernah dengar ya, tapi saya nggak yakin. Kalau salah ya sorry. Tapi maksudnya mungkin yang Bang Jack maksud itu kalau di agamanya Bang Jack itu kayak maksudnya Tuhannya di Bang Jack itu kayak mesti jadi manusia itu cuma buat menebus dosa, itu maksudnya ingin tahu rasa sakit manusia supaya buat kayak menolong manusia tuh gimana nggak tahu, tapi maksudnya ada tujuannya buat jadi manusia gitu, bukan sembarangan. Berarti gini Bang Lucifer gini Bang. Kalau dia hanya ingin ngerasa sakit, berarti Tuhan itu nggak kuat, nggak maha gini, dia. Nggak cuma sakit, Kenapa? ada Dia nggak tahu rasa sakit. Masa dia nggak tahu rasa sakit? Gini ya Mas, Gimana sih sebentar, Tuhan kayak gini? biar saya jelasin gini loh. Lah, kan dia ada yang Manusia, Tuhan itu kan punya hukum, tahu nggak hukum? Firman. Jadi firman itu kekal, hukum itu kekal gitu loh. Jadi di dalam kalian itu tidak dijelaskan. Contoh, manusia diciptakan itu diciptakan untuk kekal gitu loh, bukan untuk mati, ya. Nah, waktu Di mana itu ayatnya, Bang? Di mana Di mana dikatakan ayatnya? itu? Di mana ayatnya? Ya makanya dengar dulu. Enggak, di mana ayatnya? Dengar. Di mana ayatnya? Enggak, Di mana? Ya makanya Nggak usah asumsi Bang, aku nggak mau dengar asumsi di sini. Di mana ayatnya? Dengar. Makanya dengar. Kekalnya di mana? Ya sebentar, dengar. Makanya Mana ayatnya? ada ayatnya di Kejadian 2 ayat 16. Apa katanya? Jangan engkau makan buah pengetahuan itu. Ketika engkau makan buah pengetahuan itu, engkau akan mati. Ini loh. Ini ayatnya. Artinya, Oke, aku buka. Bentar, aku buka ayatnya. Aku buka ayatnya. Buka ayatnya. buka Bentar. aja Kejadian Kita 2 ayat perhatikan ya. 16. Nah, kalau kau Kejadian makan 2. buah pengetahuan itu, engkau ayat 16. Coba. Oke, ini dia. Gampang. Kejadian 2 ayat 16 ya. Ini ya, kita buka ayatnya ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Setiap pohon yang pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau akan mati. Buktinya di Kejadian 5. Di Ya. Kejadian 5. Jadi Bentar ya. Dengar dulu. Ini ayatnya Udah bohong. ada. Dengar dulu. Sebentar, aku tanggapin. Ya sebentar, aku tanggapin dulu. Di sini sekarang saya dikatakan tanya. pasti engkau mati. Dengarkan dulu, sebentar. Kamu diam dulu, ya. Di sini dikatakan pasti engkau mati. Sementara di Kejadian 5 ayat 5, jadi Adam mencapai 930 tahun lalu baru dia mati. Ini ayatnya yang mana yang benar? Di sini pasti mati, sementara Adam hidup 900 tahun. Oke. Matinya mati. Dalam Alkitab, Apa? bagi Tuhan itu
ya Intinya satu hari mati, ada sama mati. dengan lah, Oke, intinya mati ya. pertanyaan saya Oke. sekarang Adam itu baik, Adam baik, baik. enggak, Itu kan Adam langsung mati Adam itu redaksinya, mati. Pak. Enggak. Redaksinya langsung mati, Pak. Enggak, sekarang gini, Kalau coba kau gini. mati. Kalau Quranmu benar, coba jelaskan dulu kenapa dalam Quran Kalian nggak bisa menjelaskan ayat ini bagaimana? Coba kalian jelaskan dulu ayat ini. Sekarang gini. Bentar ya, satu-satu ya. Sekarang gini, kalian Bentar, jelaskan. jangan. Bentar. Diam dulu, Jai. Aku sama Bruce dulu. Bruce. Di sini di ayat ini, kamu bilang tadi, yang pentingnya mati kan? Iya, intinya mati. Oke. Di dalam ayat ini, di dalam ayat ini, kalau dia makan berarti dia mati. Kalau dia nggak makan, Iya, Bang. Mati, Bang. kalau dia nggak makan berarti dia nggak mati. Iya, Bang. Di sini dikatakan lalu Tuhan Allah memberikan perintah. Kalau dia makan dia mati. Kalau dia nggak makan dia nggak mati. Nyatanya ada makan, Bang. Bukan kan Itu makan. bener nggak? pada hari engkau Dia memakannya, mati, Bang. Bro. Enggak, Lu baca saya tanya. Nyatanya ada makan. Sebentar. Satu-satu. Oh, Iya, kalau seandainya dia tidak makan, dia mati tidak? seandainya bisa ya, bisa tidak. Kok dipakai kata seandainya? Gimana nih, Bang? Berarti ayat ini belum jelas ya? Seandainya artinya bisa Sekarang ya dan gini, bisa. Teuku, gini. Kita kembali kepada Gini. Kalau Bapak coba nggak tahu buktikan, sih. Enggak, ini kita harus lihat ayat ini ya. Ini iya, gini Teuku. ini kontradiksi, ini bukti kontradiksi di dalam Bible kalian ini. Jelaskan, Ali, jelaskan ke kalian. Sebentar. Kamu turun Coba dulu lah. dengan kitabmu sendiri, coba jelaskan dengan kitabmu kenapa manusia mati. Ayo, Gini. ada nggak alasannya? Sebentar, jelaskan ya. Sebentar, jelaskan ya. Di sini, ini makanya aku bilang ini kontradiksi. Di sini dikatakan begini ya. Perhatikan ya. Ini untuk Bang anak Lucifer juga coba perhatikan kan di tengah ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 dikatakan lalu Ini Tuhan kalian ini Allah nggak bisa memberikan diskusi. perintah Artinya kalian ini udah kejang-kejang kalian ini. ya memberikan perintah kepada manusia, semua pohon di taman itu boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan katanya. Kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Artinya di sini kalau dia memakan buah ini dia mati. Kalau dia tidak memakan buah ini dia tidak mati. Benar nggak? Ya. Tapi di Kejadian 3 ayat 32, ayat 22, justru kebalikannya. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang baik yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Di ayat ini dikatakan yang kalau dia memakan dia akan hidup selama-lamanya. Di ayat ini dikatakan kalau makan dia mati. Yang mana yang benar? Berarti dia makan buah itu, berarti kalau dia makan buah itu kekal hidupnya ya? Kenapa kok terbalik dia Kekal mati? hidupnya. Alah. Ini lihat nih. Lihat kalimatnya. Maka sekarang jangan sampai ia mengulur tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Artinya kalau dia makan dia hidup untuk selama-lamanya. Di sini kalau dia makan dia mati. Ini Tuhannya lupa atau gimana? Kan bingung. Orangnya itu. Ya orangnya kemana Bang Teguh itu? Gak tahu. Doang itu. Aduh ya Allah ya Rob. Ilmunya nggak ada mau. Itu yang makanya aku katakan bahwa Tuhan mereka ini bohong. Itu akibat dari apa? Tulisan tangan manusia. Jadi akan beda-beda lah. Kalau wahyu nggak akan beda. Coba ada nggak Kristen yang bisa menjelaskan? Nanti kalau ada Kristen, Makanya tadi dia tanya kan, dia tanya kenapa manusia itu bisa mati? Ya semua memang makhluk, namanya makhluk itu pasti akan mati. Kulun nafsin za'iqatul maut. Kulun nafsin za'iqatul maut. Itu memang ketetapan Allah. Kenapa kita bertanya? Ya itu sudah ketetapan Allah. Gitu. Nah tadi lagi anak Lucifer ini. Kamu kan tadi bilang menjelaskan tentang maksud dari penjelasan Bang Jack. Nah, sekarang gini, ketika Tuhan menjadi manusia, itu tujuannya apa? Untuk menebus dosa. Kenapa harus menjadi manusia? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Bukankah dia hanya mengatakan saya enggak, ampun, maksudnya itu kayak ada dia sama mereka tuh jalan salib itu. Saya mau tahu Ya begini bang. Bukankah hanya dengan dia mengatakan saya ampuni sudah diampuni sebenarnya? Nggak perlu dia harus turun menjadi manusia kan gitu. Kalau di Islam gini,
Beristighfar, beristighfar saja bisa mengampuni dosa. Bahkan bukan hanya mengampuni dosa, beristighfar pun bisa mendatangkan rezeki, bisa membuka pintu rezeki. Oke, sebentar sedikit Bang Anas. Orang bisa mendapatkan pahala. Enggak apa, sedikit Bang Anas. Coba Bruce. Ya, kita tidak melawan kehendak Allah. Ya, di sini kehendak Allah dikatakan kalau memakan buah itu pasti mati. Di ayat Kejadian 3, ayat 22, kalau dia memakan dia hidup selama-lamanya. Yang mana yang benar? Jelas ada memakannya. Jelas. Iya, kalau dia memakan, dikatakan di sini. Dengarkan. Dengarkan dulu. Aduh, memang nggak bisa diskusi nih. Di sini dikatakan, Seandainya, bukan seandainya, baca Kejadian 3 ayat 22. Kalau aku Di sini menjadi dikat- raja, abang menjadi bingung. Aduh, udah, nggak ada yang pintar orang oten-otennya nih. Gimana sih? Kayak orang mabuk ya. Kenapa oten-otennya nggak Allah ya pintar ya? Rob, ya Allah ya Rob. Ini firman Tuhan dia loh, firman Tuhannya. Di Kejadian, ini katanya firman Tuhan dua-dua. Di Kejadian 2 ayat 16 dikatakan, kalau dia memakan buahnya pasti engkau mati. Makanya dia bilang tadi, Adam udah mati. Sementara di sini dikatakan, ini, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Faktanya Adam setelah memakan mati juga. Ini Tuhannya yang bohong atau gimana? Di pertanyaan itu aja mutar-mutar nggak jelas. Aduh, Penulisnya yang salah itu, Bang. Begini, makanya. begini, kita beri pemahaman ya